Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk breakout ke area all-time high yang baru. Bahkan kita sekarang telah berada di kurang lebih area 123.000 dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action. Apakah ini berarti kita sudah akan strike menuju ke area 130, 140, ataukah masih ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebelum terlalu overconfidence? Kita bakalan coba cari clue-nya dari segi price action. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 4,18 triliun dolar atau naik sekitar 2,88%. Dan kalau kita melihat top 10 coin sendiri semuanya juga dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 9%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano, kenaikannya 14,74% ke 0,9789 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman saya pengen ingatkan karena kita sudah mendekati akhir event eksklusif giveaway beserta trading competition kali ini, akhirnya di tanggal 15 Agustus. Per hari ini kita sudah melihat ada satu orang yang mendekati banget 3 juta volume yang bakalan mendapatkan MacBook Air M4 2025. Tapi dia masih kurang 30.000 USD lagi, saya rasa akan bisa tercapai karena itu bukan sebuah volume yang terlalu tinggi. Dan ada satu orang yang eligible untuk mendapatkan iPhone 16, juga ada satu yang eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Tentunya juga teman-teman yang lain yang berada di top 10 bakalan mendapatkan hadiah dari prize pool. Pembagiannya kalian bisa baca di sini. Kalau kalian yang berada di luar top 10, pastikan per hari ini masuk ke top 10 supaya kalian bisa menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari prize pool. Tapi pun kalau misalnya kalian di luar top 10, nggak usah khawatir, akan ada dipilih 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Tapi itu dipilih secara random. Oke? Dan jangan sampai lupa bahwa tanggal 16 Agustus kita sudah akan memulai eksklusif giveaway season kedua, yang hadiahnya juga jauh lebih menarik lagi dan syarat ketentuannya masih sama, tidak saya tentukan atau batasi jumlah pemenangnya, asalkan kalian selesaikan tugasnya, kalian akan bisa bawa pulang hadiahnya. Jadi kalau misalnya kalian farming dari awal, otomatis chance kalian untuk mendapatkan hadiah paling besarnya itu semakin besar. Karena saya kasih waktu lebih dari sebulan untuk kalian farming volume-nya. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja daftar dulu ke Marjack, linknya sudah ada di kolom description, dan sisanya kalian bisa tinggal farming volume ketika nanti sudah mulai eventnya. Oke? So, teman-teman saya perlu ingatkan bahwa malam hari ini kita kembali akan mendapatkan sebuah data yang tidak kalah penting daripada data 2 hari yang lalu, yaitu adalah data CPI gitu ya. Data hari ini kita akan mendapatkan continuing jobless claim, initial jobless claim, data PPI, dan juga core PPI. Yang semuanya bakalan serentak dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya kita perhatikan, untuk data PPI yang month on month maupun year on year itu sama-sama diekspektasikan mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Sedangkan untuk core-nya, untuk year on year itu diekspektasikan naik 0,3%, sedangkan yang month on month itu naik 0,2%. Nah, jika kita bisa melihat bahwa data core PPI maupun PPI di sini justru keluarnya di bawah ekspektasi, paling baik sih nggak mengalami peningkatan, tapi kalau misalnya pun mengalami peningkatan tapi di bawah ekspektasi, harusnya itu bakalan bisa menciptakan lagi-lagi reaksi positif dari market. Karena itu tentunya akan semakin memperbesar kemungkinan bahwa The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga di bulan September nanti. Oke? Jadi nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita kemungkinan besar bakalan kembali mendapatkan reaksi dan juga volatilitas di market. Jadi pastikan kalau misalnya kalian punya posisi sekarang, sudah mengerti bahwa ada resiko di mana kita akan mendapatkan pergerakan yang volatile. Kalau misalnya kalian tidak menerapkan stop loss, ya kalian harus perhatikan bagaimana price action-nya pada saat itu. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, meskipun Bitcoin breakout ke all-time high yang baru, tapi menariknya kita tidak mendapatkan ada inflow melalui spot Bitcoin ETF. Apakah ini merupakan tanda yang mencurigakan gitu ya, bahwa biasanya kalau kita melihat Bitcoin itu rally signifikan, itu biasanya dibarengi oleh inflow yang sangat signifikan melalui spot Bitcoin ETF. Tapi per hari ini kita tidak melihat hal tersebut terjadi.
BlackRock meskipun tidak menjual, tapi tidak mendapatkan inflow yang signifikan. Nah, ini menurut saya justru bisa menjadi satu sign yang harus kita waspadai ya, teman-teman. Karena kebanyakannya, kalau misalnya kita melihat ada breakout, apalagi ke all time high yang baru, itu biasanya dibarengi oleh inflow yang sangat masif melalui spot Bitcoin ETF. Tapi itu tidak terjadi per hari ini. Nah, apakah itu bisa menjadi sebuah sign bahwa apa yang kita lihat terjadi sekarang itu hanya potensi untuk liquidity sweep, baru kita akan start untuk sell off? Itu bisa menjadi salah satu skenario yang punya probabilitas cukup tinggi juga menurut saya untuk terjadi. Tapi kalau misalnya pun kita tidak mendapatkan sell off sampai ke misalnya area lower low baru lagi, ini area low terakhir, kalau kita bisa buat lagi lower low baru, itu menurut saya bukan sebuah senario yang terlalu aneh juga untuk terjadi gitu ya, sebelum pada akhirnya kita akan kembali mendapatkan rally. Tapi untuk sementara waktu memang tidak bisa dipungkiri Bitcoin telah berhasil untuk breakout dari area major resistance lagi di kurang lebih $120.000 dan kita memang membuat V-shape recovery sebagai salah satu skenario yang telah kita bahas di video kemarin yang bisa menginvalidasi skenario bearish kita gitu ya. Jadi skenario bearish kita kemarin itu telah terinvalidasi. Nah, kalau misalnya teman-teman menonton video saya kemarin, saya sampaikan bahwa kalau misalnya mau short, tunggulah ketika breakdown terjadi di trendline di sini. Oke, tapi kalau misalnya tidak terjadi, ya berarti setupnya nggak ke-trigger. Dan kita biarkan saja Bitcoin untuk terus bounce dari sana. Kalau misalnya ada jebol, baru itu mungkin bisa dijadikan sebagai tempat untuk setup. Tapi pada akhirnya memang kita tidak melihat setup tersebut tervalidasi, kita terus bounce dari area trendline di sini. Dan pada akhirnya membentuk skenario kedua yang kita sampaikan di video kemarin merupakan skenario V-shape recovery. Tetapi saya secara ini opini saya pribadi ya teman-teman. Entah kenapa nih, saya punya firasat yang tidak terlalu baik terhadap breakout yang terjadi kali ini, gitu ya. Karena menurut saya secara personal, kenaikan yang terjadi di Bitcoin dari 112.000 sampai kurang lebih 123.000 di sini, itu tidak dibarengi oleh volume yang terlalu memadai gitu. Pergerakannya juga cenderung tidak terlalu impulsif. Bisa kalian bedakan apa yang terjadi di sini? Ini saya lingkari biar teman-teman lebih paham ya apa yang saya maksud. Kalian coba bandingkan apa yang terjadi di sini, ini kan rally gitu ya, dengan breakout yang terakhir terjadi. Dan kita bisa scroll ke belakang juga untuk menemukan setup price action yang serupa ya teman-teman. Ini adalah breakout. Ini juga adalah breakout. Ya kan? Kalau misalnya kalian scroll lagi ke belakang ya kalian bisa menemukan berbagai contoh lagi. Ini juga adalah pada saat kita breakout. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini teman-teman? Bahwa sebelum-sebelumnya ketika kita mendapatkan real breakout, itu biasanya pergerakannya bakalan sangat impulsif, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, pergerakannya impulsif banget, oke? Seperti cenderung vertikal pergerakannya ke atas. Sama juga di sini, ini cenderung vertikal pergerakannya, kemudian sedikit konsolidasi dan pergerakannya vertikal lagi ke atas. Sama juga kalau misalnya kita perhatikan di sini, teman-teman. Ketika kita breakout, pergerakannya juga vertikal ke atas. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, menurut saya secara pribadi, ini opini aja sih, bisa aja totally wrong, tapi bagi saya ini tidak terlihat terlalu impulsif. Oke? Tapi ini bukan berarti kita harus langsung rata kanan short ya teman-teman, karena kita bisa aja terus mengalami kenaikan dari sini sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan pullback. Tapi yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah kalau misalnya teman-teman buru-buru untuk long ketika kita breakout ke all time high baru kali ini, menurut saya kalian harus sedikit berhati-hati. Bukan juga karena kita melihat ada indikasi yang cukup mencurigakan dari spot Bitcoin ETF, tapi dari segi price action pun sebenarnya menurut saya tidak terlalu meyakinkan breakout-nya kali ini. Nah, untuk saya bisa mengubah persepsi saya terhadap Bitcoin kali ini, saya perlu melihat ada konsolidasi selama mungkin 1 atau 2 minggu untuk meyakinkan ke saya bahwa oke, market memang telah berhasil untuk kembali nge-reclaim beberapa area ini sebagai support, dan konsolidasi itu akan menunjukkan ke saya bahwa market baik itu dari sisi sellers maupun buyers setuju bahwa harga sekarang itu merupakan harga yang wajar atau fair value untuk Bitcoin.
Ini yang saya perlukan. Apakah itu kita langsung dapatkan sekarang, ataukah kita akan push higher sebelum mendapatkan hal tersebut? Regardless, menurut saya bebas gitu ya, boleh aja. Kalau misalnya kita bisa melihat hal tersebut terjadi, oke, itu akan membuat saya merasa harusnya Bitcoin memang telah berhasil untuk breakout ke all time high yang baru dengan cara yang benar gitu ya, dan market setuju akan hal itu. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih sedikit skeptis jujur saja. Oke, saya sangat jarang gitu ya merasa hal seperti ini, dan saya tidak menyatakan juga bahwa pasti kita akan drop dari sini, tapi saya cuma pengen katakan kita perlu waspada. Ada beberapa indikasi yang menurut saya cukup mencurigakan. Nah, satu hal yang mungkin bisa mengvalidasi bahwa ini hanya sekedar liquidity sweep adalah kalau misalnya dalam beberapa jam ke depan kita kembali reclaim di bawah area 123.200, ini sebagai area all time high terakhir tentunya. Oke. Dan kemudian kita start membentuk yang namanya bearish continuation pattern. Nah, ini yang perlu kita waspadai, teman-teman. Karena itu bisa membawa, menurut saya, pullback yang cukup dalam bagi Bitcoin. Karena semua area of liquidation yang berada di atas angka 120.000, itu semuanya setelah berhasil untuk dijemput, teman-teman. Dan kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada structure seperti ini atau pergerakan price action seperti ini di mana kita kembali reclaim di bawah 123.000 baiknya, and then kita mendapatkan ada bearish continuation pattern, itu menurut saya pertanda dari Bitcoin bahwa memang apa yang kita lihat di sini itu hanya sekedar liquidity sweep. Dan saya dengan sangat berat hati harus mengatakan bahwa saya pribadi masih cenderung merasa bahwa breakout yang kita lihat kali ini itu sepertinya adalah semacam liquidity sweep. Oke, sebelum saya dibuktikan salah, saya masih berpegangan dengan senario bahwa sepertinya kita akan pullback dari sini. Oke, jadi itu pendapat saya secara pribadi dan itu akan tervalidasi jika kita berhasil reclaim di bawah sekali lagi area 123.000 dolar and then start untuk mendapatkan some type of bearish continuation pattern. Itu akan menjadi indikasi cukup kuat bahwa memang apa yang kita lihat semua di sini hanya liquidity sweep dan kita kemungkinan akan mendapatkan pullback yang cukup dalam untuk Bitcoin. Oke. Kalau misalnya ternyata salah, saya juga totally fine. Oke, saya masih punya barangnya di spot. Tapi ini saya mungkin lebih tujukan ke teman-teman yang merupakan short term trader atau swing trader lah setidak-tidaknya. Karena ini mungkin perlu kalian ketahui. Kalau kalian spot, kalian masih hold, saya rasa ya itu bebas saja gitu ya. Meskipun saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak ada salahnya sebenarnya untuk start premium position. Meskipun ada kemungkinan Bitcoin masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan dari sini, tapi kita tidak akan pernah tahu topnya itu sebelah mana, teman-teman. Jadi yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kontrol hanya exit strategi kita, baiknya seperti apa, supaya itu juga bisa membuat kalian disiplin ke depannya ketika berinvestasi untuk terus mengikuti exit plan yang telah kalian buat. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pada kesimpulannya adalah yang mau saya sampaikan di video hari ini, breakout yang terlihat ke Bitcoin menurut saya sedikit mencurigakan. Oke. Saya expect bahwa ini sekedar liquidity sweep dan kita akan kembali reclaim di bawah 123.000 and then start untuk mendapatkan pullback yang lebih besar. Invalidasi dari senario ini adalah kalau kita bisa mendapatkan bullish continuation pattern berupa bull flag atau ascending triangle, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali continue ke atas, itu bisa menginvalidasi senario tersebut. Tapi sebelum hal itu terjadi, saya masih akan stick ke bias bearish. Oke? See you in the next video guys. Bye-bye.